Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarh Kashfi Syubhat, penjelasan untuk menyingkap hal-hal yang samar di tengah masyarakat. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perbedaan makna Rabb dan Ilah. Yang ini dia termasuk dalam hal idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul maka memiliki makna yang berbeda. Namun apabila dia terpisah maka salah satu darinya masuk kepada makna yang lain. Rabb yaitu berkaitan dengan tauhid rububiyah dan ilah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Namun apabila hanya disebutkan Rabb maka dia mencakup ilah. Dan apabila hanya disebutkan ilah maka dia juga mencakup Rabb. Sebagaimana Islam dan iman. Dan juga pensyarah rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa tauhid rububiyah dia adalah meyakini, mengikrarkan bahwasanya Allah dia Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Yang Allah melakukan semua itu sendirian. Dan tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita sudah mengetahui ini, kata pensyarah, maka kita melihat kepada keadaan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah diutus untuk mendakwahkan mereka. Dan ternyata orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW mereka sudah meyakini, mengikrarkan tauhid rububiyah. Mereka semua meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Namun mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Berarti hanya meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur itu tidak cukup. Harus diiringi dengan meyakini, dibarengi dengan meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selainnya. Dan orang-orang musyrik ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini orang-orang musyrik, mereka tahu makna la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita hanya boleh beribadah kepada Allah, gak boleh beribadah kepada selain Allah. Gak boleh beribadah kepada patung, berhala, matahari, bulan, orang soleh, nabi, wali. Lalu patung-patung kita mau dikemanain, kata mereka. Sedangkan kita di sekitar Ka'bah memiliki 360 patung, 360 berhala. Oleh karena itu apa? Mereka ankaru, mereka mengingkari, gak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Konsekuensinya keharusan mengucapkan la ilaha illallah itu harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena itu mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia ini Nabi Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak hanya menjadi satu Tuhan saja?
Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya adalah sesuatu hal yang mengherankan. Enggak mungkin, masa Tuhan cuma satu? Lihat, mereka paham tuh makna la ilaha illallah. Namun di zaman kita sekarang ini ada orang dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka memiliki wiridan zikir la ilaha illallah sehari 1000 kali, 100 kali, 2000 kali. Namun mereka tidak paham maknanya. Namun mereka menyembah, meminta, memohon kepada selain Allah. Dan ternyata orang-orang musyrik di zaman kita lebih bodoh daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Kita lanjutkan, perhatikan harokat dan terjemahannya. Qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, hadza yubayyinu ma'na la ilaha illallah tamaman wa yuwaddihuhu wa yaqta'u al-jidala fa inna fihi raddan ala man ghalata fi ma'na la ilaha illallah. Hanya duduk diam ya. Duduk sama aminya di situ. Duduk. Fa ulama'ul kalami fi muqarraratihim wa aqaidihim yaquluna la ilaha illallah ma'naha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira 'ala al-ikhtira'i illallahu, hadza ma'nal ilahi indahum. Apa kata pensyarah rahimahullah ta'ala? Dari penjelasan sebelumnya, ketika orang-orang musyrik diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dan orang-orang musyrik mereka menolaknya karena mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka tahu konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa kata pensyarah? Hadza yubayyinu ma'na la ilaha illallah tamaman. Ini dia menjelaskan makna la ilaha illallah secara sempurna. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah. Dan janganlah kalian mensyirikannya, menduakannya, memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Mereka paham tuh. Maka ini menjelaskan kepada kita makna la ilaha illallah secara sempurna. Ini maknanya. Wa yuwaddihuhu, dan menggamblangkannya kepada kita. Sama juga yuwaddihu itu juga menjelaskan. Yubayyinu juga menjelaskan. Wa yaqta'ul jidala, dan memutus perdebatan. Jadi udah ini tetap maknanya, nggak ada lagi kemungkinan yang lain. Karena nanti ketika kita lanjut ke kitab yang lebih luas, di kitab setelah ini, ternyata di luar sana banyak orang yang mentafsirkan la ilaha illallah dengan semau mereka, sesuka yang mereka inginkan, hawa nafsu mereka. Jadi ini udah makna la ilaha illallah. Wa yaqta'ul jidal, memutus perdebatan. Udah nggak ada apa lagi perdebatan, sudah selesai, final, finish. Ini dia maknanya. Maka apa di sini kata pensyarah, fa inna fihi raddan, maka sesungguhnya di dalam ini terdapat bantahan ala man ghalata fi ma'na la ilaha illallah, atas orang yang keliru pada makna la ilaha illallah. Siapa mereka? Di antaranya adalah kata pensyarah fa ulama'ul kalam, para ulama mantik, ilmu mantik. Fi muqarraratihim, di muqarrarnya mereka, buku-bukunya mereka.
wa aqaidihim, dan akidah-akidahnya mereka nih para ulama mantik. Apa yang mereka katakan makna la ilaha illallah? Kata mereka, yaqulun la ilaha illallah ma'naha la khaliqa wa la raziqa wa la qadir 'ala al-ikhtira'i illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah itu maknanya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ini makna ilah menurut mereka. Diam ya, duduk di sini. Ini makna ilah menurut mereka. Dan kita sudah menjelaskan berkali-kali konsekuensi dari makna ini. Banyak keharusan konsekuensi yang batil apabila ini makna la ilaha illallah. Jadi kata mereka la ilaha illallah itu maknanya ya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Orang kalau ingin masuk Islam cukup meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dah dia masuk Islam. Maka ini adalah keliru yang besar. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang Allah menghukumi mereka musyrik, yang Allah menghukumi mereka kekal dalam api neraka, meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, enggak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Mereka meyakini itu dan mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya makna la ilaha illallah menurut mereka ini tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, berarti mereka muslim dong. Allah salah dong menghukumi mereka musyrik. Berarti Allah keliru dong menghukumi mereka kekal dalam api neraka. Berarti mana yang benar? Kalian atau Allah, gitu kan? Kalian mengatakan la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Dan Allah memerangi mereka, orang-orang musyrik yang meyakini itu. Allah menghukumi mereka kekal dalam api neraka yang mereka meyakini itu. Berarti mana yang benar? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Maka ini menunjukkan kekeliruan mereka bahwa makna la ilaha illallah itu bukan la khaliq wala raziq wala qadir ala al-ikhtira' ilallah. Bukan itu maknanya. Seseorang ingin masuk Islam tidak cukup hanya meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Itu tidak membuat seseorang masuk ke dalam agama Islam. Harus dengan apa, Anas? Kapan seseorang masuk ke dalam agama Islam? Malak ya, Anas? Apa dia? Tidak ada? Itu baru dia dikatakan muslim. Ketika dia meyakini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ketika dia meyakini untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, baru dia dikatakan muslim. Dan juga sempat kita singgung bahwa terjemahan yang beredar di negeri kita la ilaha illallah itu apa, Azam? Enggak, yang beredar tiada Tuhan selain Allah, dan ini keliru. Makna ini adalah kesalahan besar apabila la ilaha illallah bermakna tiada Tuhan selain Allah. Para ulama mengatakan kalau seandainya makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, berarti semua yang disembah di atas permukaan bumi ini itu adalah Allah. Maka ini adalah makna yang keliru. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan, kita lanjut. Wal hadhiqu minhum
man yaqulu al-ilahu huwal qadiru 'ala al-ikhtira'i. Apa tanggapan Syekhul Islam? Wa hadza ghalatun wa jahlun kabirun bil lughati wa bil syar'i al-mutahhari. Idh ma'na al-ilahi al-ma'budu alladhi ta'allahahu al-qulubu wa takhda'u lahu wa tataqarrabu ilaihi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal hadhiqu minhum, orang yang paling pintar di antara mereka para ulama kalam, para ulama mantik yang mungkin kalau di zaman kita namanya ilmu filsafat. Orang yang paling pintar menurut mereka tuh apa yang mereka katakan? Ilah, dia adalah yang mampu untuk menciptakan. Itu yang paling pintarnya. Mengatakan ilah, dia adalah yang mampu untuk menciptakan. Maka apa kata Syekhul Islam? Hadza ghalat, ini keliru. Wa jahlun kabir, dan kebodohan yang besar. Bil lughah, terhadap bahasa. Enggak paham dia tuh bahasa. Syekhul Islam. Wa bisyar'il mutahhari, dan bodoh besar terhadap syariat yang disucikan. Kenapa? Idh ma'nal ilahi al-ma'budu. Karena makna ilah, dia adalah ma'bud yang diibadahi. Bukan maknanya yang maha menciptakan, maha memberikan rezeki, bukan. Tapi makna ilah adalah yang diibadahi, yang disembah hanya kepadanya. Berarti nggak paham tuh mereka bahasa Arab. Tapi mereka belajar nahwu saat iya. Kenapa? Kok bisa mereka keliru? Karena mereka belajarnya setengah-setengah. Karena itu hati-hati. Belajar setengah-setengah. Kita sudah bahas ada 4 orang yang akan merusak dunia. Yang pertama, ada yang bisa nyebutkan? Apa? Orang yang setengah-setengah belajar akidah akan merusak keyakinan. Ini yang pertama. Kedua, siapa yang ngomong? Azam, apa? Iya, ahsan. Orang yang setengah-setengah belajar kedokteran akan merusak badan. Bayangkan kalau suatu negeri dokternya semua setengah-setengah belajarnya. Dia sakit ini dikasih obatnya yang lain. Bukannya sembuh malah tambah sakit, merusak badan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Gio. Ini nahwu. Orang yang setengah-setengah belajar nahwu akan merusak bahasa. Yang keempat, orang yang setengah-setengah belajar fikih akan merusak ibadah. Dia memfatwakan tidak sesuai dengan jawabannya. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Pertanyaannya apa, jawabannya dia nggak tahu. Tapi karena dia malu, ilfil, nanti kalau nggak bisa jawab, masa Ustadz nggak bisa jawab. Dia jawab akhirnya ngasal. Kayaknya ini haram, padahal nggak haram. Ini kayaknya wajib, padahal nggak wajib. Dan lain sebagainya. Maka di sini para ulama filsafat, mereka nggak paham bahasa tuh. Ilah ini dia masdar. Masdar yang bermakna maf'ul, yaitu al-ma'bud, yang diibadahi. Bukan bermakna qadir, yang maha mampu, yang maha menciptakan, maha pemberi rezeki. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ini ada kekeliruan, kebodohan yang besar, nggak paham bahasa. Dan syariat dia nggak paham. Karena makna ilah adalah yang diibadahi, alladzi ta'allahul qulubu.
yang hati mempertuhankannya atau hati beribadah kepadanya. Wa takhda'u lahu, dan hati tunduk kepadanya. Wa tataqarrabu ilaihi, dan hati mendekatkan diri kepadanya. Ini makna ilah yang diibadahi. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fahum lam yafhamu makna al-ilahi walidzalika yaquluna la ilaha illallah. Ini dia, wa yukthiruna. Tahan, diam ya, duduk sini, duduk. Nanti temennya aminnya nggak fokus. Walahum awradun fil laili wan nahari yuraddidunaha. Namun apa? Wa ma'a hadza ya'buduna al-qubura wal adrihata wa yastaghithuna bi ghairi Allah azza wa jalla. Fahum lam yafhamu makna al-ilahi. Kata pensyarah, maka mereka ini para ulama filsafat, orang-orang sufi, orang-orang asy'ariyah, mereka enggak paham tuh makna la ilaha illallah. Mereka enggak paham makna ilah. Walidzalik, oleh karena itu yaqulun la ilaha illallah, mereka berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Wa yukthirun, dan mereka memperbanyaknya tuh. Ada gaya-gayanya, ada yang lompat-lompat, ada yang ngangguk-ngangguk. Ucapin tuh la ilaha illallah. Dan bukan hanya sekali ucap, mereka memperbanyaknya. Dan bukan hanya memperbanyak, walahum auradun, kata Syekh. Dan mereka memiliki wirid-wirid 1000 kali. Sehari harus dibaca 1000 kali. Bahkan yang lebih mantap lagi, kata mereka, kalau bisa baca la ilaha illallah 1 kali nafas 1000 kali. Subhanallah. 1 kali nafas. Gimana tuh? Mereka punya wirid tuh di siang hari dan di malam hari. Yuraddidunaha, mereka mengulang-ulanginya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa ma'a hadza, kata Syekh, dan bersamaan dengan ini, ya'budunal qubura wal adrihata wa yastaghithuna bi ghairillahi azza wa jalla. Ahan ke Ummah ya, nggak di sini ya. Kalau nggak bisa diam, ke Ummah ya. Dan bersamaan dengan ini mereka menyembah kuburan-kuburan tuh, nggak nyambung kan? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah 1000 kali, 2000 kali, ada yang 1 kali nafas, tapi dia beribadah kepada kuburan tuh. Ucapannya nggak sesuai apa yang dia amalkan, karena nggak paham. Wal adrihata, mereka menyembah pemakaman-pemakaman. Wa yastaghithuna bi ghairillahi azza wa jalla, dan mereka beristighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka ada doa khusus ketika ingin doa bersama tuh. Kata mereka, ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratis Syekh, ila hadratis Syekh Al-Badawi, ila hadratis Syekh tuh. Istighatsah, tawassul dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas. Falam yafhamu ma'na la ilaha illallah wa annaha tutlabu minhum tarku ibadatil quburi wal adrihati wa ibadati ma siwallahi minal asnami wal asjari wal ahjari. Nanti aminnya nggak fokus. Ini pembahasan tauhid ya. Nah, minta makanya antum fokus nih. Ini karena apa yang dibahas di buku ini tuh samar menurut orang awam di sisi mereka. Banyak mereka yang nggak tahu, nggak paham tentang hal ini. Kalau antum nggak paham, gagal paham, bagaimana ingin menjelaskan hal yang samar lagi di sisi mereka? Oke.
wa ibadati ma siwallahi minal asnami wal ashjari wal ahjari. Fa idza qaluha lazimahum tarku hadhihi al-umuri wa illa tanaqadu. Oke, kita terjemahkan dulu. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, falam yafhamu ma'na la ilaha illallah. Mereka tuh nggak paham makna la ilaha illallah. Yaitu bahwasannya padahal makna la ilaha illallah sesungguhnya adalah wa annaha tutlawu minhum, bahwa saya dituntut dari mereka tarku ibadatil kuburi. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tuh dia harus meninggalkan peribadatan kepada kuburan. Dia harus meninggalkan peribadatan kepada pemakaman. Gak boleh lagi dia datang ke kuburan orang-orang soleh bertawassul. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan ibadati ma siwallahi, peribadatan selain Allah, dari berhala, patung, pohon, batu. Ya kalau kita di sini di desa punden, jadi pergi antum kalau misalnya jalan-jalan ada pohon besar kemudian ada kainnya, itu sebenarnya konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kata pensyarah, yang apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah lazimahum tarku hadhil umur, harus bagi mereka meninggalkan perkara-perkara ini nih. Harus meninggalkan peribadatan kepada kuburan, pemakaman, sesajen, punden, pohon, batu. Tapi sayangnya mereka tuh nggak tahu kalau ini tuh ibadah. Mereka pergi nih ke kuburan Wali Songo, meminta, memohon, bertawasul kepada Wali Songo. Dia nggak tahu kalau ini ibadah. Dia tahu ibadahnya ya cuma sholat doang, doa. Kata mereka, emang ini ibadah ya Ustaz? Emang meminta, memohon kepada, bertawasul kepada orang soleh ini ibadah ya? Mereka tahu ya ibadah ya sujud, itu baru. Oleh karena itu butuh di sini sosok yang menjelaskan kepada mereka kalau berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah itu ibadah. Dan ibadah nggak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Sebagai mereka menyangkal, enggak Ustaz, kita kan di dunia ada raja Ustaz, presiden. Kita nggak bisa menyampaikan keinginan kita, hajat kita langsung ke presiden tuh. Kita harus melalui tangan kanannya dulu kan? Iya. Begitu juga Allah, kata mereka. Ya, kita harus melewati orang-orang terdekatnya dulu, dari kalangan orang soleh, wali, nabi, baru kita bisa sampaikan hajat kita. Bahwasanya itu ada kekeliruan yang besar, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah maha, akan di situ menunjukkan Allah pelit. Allah tidak akan memberikan kecuali apabila bertawassul dulu dengan orang soleh. Kalau secara langsung nggak diberikan. Subhanallah. Padahal dia kalau misalnya dikatakan dulu anak sempat perumpamain ya. Misalnya dia mau makan nih. Dek. Mau makan pisang, terus pisangnya anak banting-banting dulu. Anak kasih ke dia, nih pisang. Waduh, kok dibanting-banting dulu Ustaz? Ya anak kira kan antum monyet. Monyet kan kalau misalnya dibanting-banting dulu, kalau makan pisang kan dibanting-banting dulu tuh baru dimakan. Waduh, antum ingin samain anak dengan monyet, nggak terima anak, gitu kan? Dia aja nggak terima disamakan sesama makhluk. Antum makhluk kan, monyet juga makhluk. Antum diciptakan oleh Allah, monyet juga diciptakan oleh Allah. Antum nggak terima disamakan. Lalu kenapa antum menyamakan Allah Maha Pencipta dengan makhluknya yang diciptakan penuh dengan kekurangan, aib dan kecacatan? Oleh karena itu Allah tidak ridho, Allah murka, dipersekutukan, diibadahi kepada selainnya.
Kita lanjut. Ya, jadi di sini kata pensyarah fa idza qaluha lazimahum tarku hadhil umur. Jadi kalau apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu mereka harus meninggalkan perkara-perkara ini. Wa illa tanaqadu, kalau enggak mereka tinggalkan, illa jikalau tidak berarti bertentangan. Enggak nyambung gitu. Dia ucapin la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Tapi dia meminta memohon kepada selain Allah, bertentangan tuh, nggak nyambung, nggak bisa. Ada lagi syubhat mereka. Oke lah, kalian para Wahabi mengkafir-kafirkan kita musyrik ini dan itu. Kan kita punya wiridan sehari 1000 kali. La ilaha illallah. Taruhlah kita kafir, tapi kan kita punya wiridan, masuk Islam lagi. Kan bener kan? Nih kafir nih, oke, melakukan kesyirikan. Tapi kan kita punya wiridan tuh. La ilaha illallah, berarti masuk Islam lagi dong, Ustaz. Kafir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana tuh? Anak dengar lagi itu di Yaman. Aduh, pusing anak, gimana ya? Itu kita lagi belajar kitab tauhid. Abu Janda, kalau antum tahu. Itu perkataan Abu Janda. Anak tanya ke Syekh, bagaimana ini? Ada kita syubhat di Indonesia, kalau kita melakukan kesyirikan tapi kita punya wirid membaca la ilaha illallah sehari 1000 kali. Seandainya kita kufur, kita masuk Islam lagi dong. Kufur masuk Islam lagi dong. Kufur masuk Islam lagi dong. Maka apa kata Syekh? Ucapan dia la ilaha illallah sebanyak apapun tidak akan diterima apabila tidak memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi rukun dan syaratnya, enggak akan diterima. Mau sampai mulutnya berbusa pun enggak akan diterima. Enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpatahkan itu. Karena kalau antum enggak tahu ngeri tuh. Oh iya benar ya. Idahlah ucapin la ilaha illallah yang banyak. Biar nanti kalau kufur, musyrik, masuk Islam lagi, masuk Islam lagi, masuk Islam lagi. Jadi bertentangan tuh, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada selain Allah. Tanaqadu. Dan lihat apa di sini kata pensyarah rahimallahu taala, wal musyrikun al awwalun tawaqqafu wa lam yaquluha li'annahum idza qaluha lazimahum tarku ibadatil awthani. Amma haula'i faqaluha wa 'abadu ghairallahi. Nah tuh, apa kata Syekh? Fal awwaluna ahzaqu minhum. Yarhamukallah. Fal awwaluna ahzaqu minhum. Walihada yaqulu Syekh la khaira fi rajulin juhalul musyrikin a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Garis bawah itu. Apa di sini kata Syekh? Wal musyrikun al awwalun, orang-orang musyrik terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaqqafu. Mereka enggak mau mengucapkan tuh. Mereka berhenti. Ketika Rasulullah mengatakan, "Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Mereka berhenti, enggak mau mengucapkan walam yaquluha. Kenapa? Karena mereka paham maknanya. Mereka tahu konsekuensinya apa? Li'annahum idza qaluha, karena bahwasanya mereka apabila mereka mengucapkannya lazimahum tarku ibadatil authan. Mereka harus meninggalkan peribadatan kepada berhala. Paham tuh maknanya. Orang-orang musyrik yang mereka dinamakan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Berarti amma haula, kata Syekh, adapun mereka ini nih, para pemuja kubur, ahli kubur di zaman kita. Faqaluha, mereka berani mengucapkan atau mereka mengucapkan la ilaha illallah wa abadu ghairallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Berarti apa? Fal awwalun ahzaqu minhum. Orang-orang musyrik terdahulu itu lebih pintar daripada mereka. Orang-orang musyrik terdahulu yang dinamakan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, ternyata lebih pintar daripada mereka. Berarti mereka lebih bodoh daripada orang-orang musyrik jahiliyah yang dinamakan jahil. Mereka ajhal. Walihada yaqulu Syekh, oleh karena ini berkata Syekh, la khaira fi rajulin, enggak ada kebaikan pada seseorang
Juhalul musyrikin, orang-orang bodoh di kalangan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah lebih paham, lebih mengetahui daripada dia terhadap makna la ilaha illallah. Jadi kalau misalnya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah yang mereka dinamakan orang-orang jahil aja lebih paham terhadap makna la ilaha illallah daripada mereka, udah nggak ada kebaikan lagi dalam diri mereka. La khaira fi rajulin, nggak ada lagi kebaikan dalam diri laki-laki tersebut. Orang-orang musyrik lebih paham, lebih mengetahui daripada mereka terhadap makna la ilaha illallah. Maka tugas kita menasihati. Ketika mungkin dari kita antum yang masih menjumpai, tahu nih ada orang tuanya, naudzubillah min dzalik, paman bibinya masih melakukan kesyirikan, nasihati secepatnya. Ustaz kan ada di pondok pesantren, iya, lewat telepon nasihatkan, sampaikan kalau bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Hati-hati mak, hati-hati pak, hati-hati pak deh, karena kita nggak tahu kapan kematian akan menjemput. Nasihatkan kalau kita benar-benar cinta kepada mereka. Jangan sampai karena alasan gak enakan Ustaz, kan ada anaknya, masa harus anak, kan ada masa harus anak. Jangan sampai itu yang kita kedepankan sehingga nanti di akhirat kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan dia. Karena dia kalau mati di atas kekufuran, tempatnya di mana? Surga atau neraka? Kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.